Terima kasih Yesus, karena Engkau terlebih dahulu mencintai kami semua. Engkau rela mati di atas kayu salib untuk menanggung semua hukuman yang seharusnya kami tanggung. Engkau rela mati di atas kayu salib untuk menanggung semua kutuk-kutuk yang seharusnya kami tanggung. Terima kasih untuk kasih dan pengorbanan-Mu, Yesus Tuhan. Terima kasih ya Aba ya Bapa, untuk anak-Mu yang tunggal Yesus yang telah Kau anugerahkan kepada kami. Sehingga kami diselamatkan, kami dibenarkan, kami diangkat menjadi anak-anak Allah. Mari kita berdoa bersama-sama, ulangi seperti apa yang saya ucapkan. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi ini seperti di dalam surga. Bapa yang baik, berikanlah kami pada hari ini rezeki yang menjadi bagian kami secukupnya, cukup untuk memberikan pinjaman kepada banyak bangsa, sedangkan kami sendiri tidak punya pinjaman. Cukup untuk menjadi saksi Tuhan, mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung-ujung bumi. Cukup untuk menjadikan semua bangsa murid Kristus dan membaptis mereka dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa untuk rezeki yang secukupnya, dan ampunilah dosa-dosa kami. Ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ini ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sebab Engkaulah yang empunya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu sekalian, sekarang kita bersama-sama secara serempak dan serentak kita akan menggemakan Mazmur 91. Alkitab berkata, mati dan hidup dikuasai oleh lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Dengan suara yang keras dan lantang dari tempat kita masing-masing, mari kita bersama-sama berkata, 2, 3, Mazmur 91. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Tuhanlah yang akan melepaskan aku dari jerat penangkap burung dan dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Tuhan akan menudungi aku. Di bawah sayapnya aku akan berlindung. Kesetiaan Tuhan ialah perisai dan pagar tembok. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Aku tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisiku,
dan 10.000 di sebelah kananku, tetapi itu tidak akan menimpa aku. Aku hanya menontonnya dengan mataku sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganku, yang maha tinggi telah kubuat tempat perteduhanku. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Malapetaka tidak akan menimpa aku, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahku. Sebab malaikat-malaikat Tuhan akan diperintahkan oleh Tuhan kepadaku untuk menjaga aku di segala jalanku. Para malaikat Tuhan akan menatang aku di atas tangannya, supaya kakiku jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan aku langkai. Aku akan menginjak anak singa dan ular naga. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Sungguh hatiku melekat kepada Tuhan, maka Tuhan akan meluputkan aku. Tuhan akan membentengi aku, sebab aku mengenal nama Tuhan. Bila aku berseru kepada Tuhan, Tuhan akan menjawab. Tuhan akan menyertai aku dalam kesesakan. Tuhan akan meluputkan aku dan memuliakan aku. Dengan panjang umur akan Tuhan kenyangkan aku, dan akan Tuhan perlihatkan kepadaku keselamatan daripadanya. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Sebentar kami akan mendengarkan sebagian daripada kebenaran firman Tuhan. Berbicaralah kepada setiap kami. Allah Roh Kudus, tolong kami untuk kami dapat menangkap kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, yang siap mendengarkan firman Tuhan, angkat jempolnya ke depan dan katakan amin 3 kali. Amin, amin, amin. Salam revival, salam kebangkitan. Semangat pagi. Ya, semangat pagi semuanya. Apa kabar Bapak Ibu semuanya, anak-anak Tuhan yang luar biasa? Iya. Haleluya, senang sekali. Hari ini Kamis 9 Februari 2023. Boleh melihat wajah-wajah Bapak Ibu sekalian yang diberkati Tuhan, juga boleh membaca daftar nama anak-anak Tuhan yang luar biasa, ya. Baik, hari ini kita akan lanjutkan dari Amsal pasal yang ketiga. Dan sekarang kita tiba di ayat yang ke-9 dan ayat yang ke-10. Amsal pasal 3 ayat 9 dan ayat yang ke-10. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita ini di dalam Tuhan, ya, di gereja ini kita ajarin supaya kita punya
iman yang komplit. Bersama saya ucapkan iman yang komplit. 2, 3, iman yang komplit. Ya, iman yang komplit yang pertama, kita harus percaya bahwa keselamatan di atas muka bumi ini tidak ada di dalam nama lain kecuali di dalam nama Tuhan Yesus. Iman yang komplit, kita percaya bahwa Allah Roh Kudus diutus ke dunia ini untuk mempersiapkan kita buat naik ke sorga. Sebab Yesus naik ke sorga untuk mempersiapkan rumahnya bagi kita, dan kemudian Roh Kudus turun ke dunia untuk mempersiapkan kita masuk sorga. Roh Kudus menolong kita untuk menghadapi semua lika-liku dan tantangan di dalam hidup ini selagi kita masih ada di atas muka bumi ini. Jadi kita harus punya iman, kita harus percaya dengan Allah Roh Kudus, Parakletos, penolong kita yang ajaib. Yang ketiga, iman yang komplit. Kita harus percaya bahwa di dalam Yesus ada kesehatan. 1 Petrus 2 ayat 24, bahwa oleh bilur-bilur Yesus, sakit penyakit telah disembuhkan. Kita juga harus percaya bahwa di dalam Tuhan Yesus ada hidup yang diberkati. Bahkan kehidupan di dalam Yesus, hidupnya lebih daripada cukup. Dalam doa Bapa kami yang ada di dalam sorga, berikanlah kami hari ini makanan kami yang secukupnya. Itu berbicara tentang kebutuhan hidup kita sehari-hari. Sehingga Yesus berkata di dalam khotbahnya tentang kekhawatiran. Kita tidak boleh khawatir, Bapak Ibu sekalian, tentang apa yang akan kita makan, minum, pakai. Kalau burung di udara, kata Tuhan, bunga di padang, Tuhan hiasi sedemikian rupa. Lebih-lebih kita ini anak-anak Tuhan. Ciptaan Tuhan yang paling mulia. Ciptaan Tuhan yang paling agung. Kita diciptakan serupa dan segambar dengan Tuhan. Kalau Tuhan berikan tubuh kepada kita, pasti Tuhan juga sediakan pakaian buat kita. Dan Tuhan tahu apa yang menjadi kebutuhan kita, Dia pasti sediakan buat kita. Seperti kita sebagai orang tua, kita menyediakan kebutuhan anak-anak kita, atau kita masih ingat bagaimana ayah dan ibu kita, orang tua kita, merupakan wakil Tuhan di atas muka bumi ini. Dia menyediakan apa yang dibutuhkan oleh kita-kita ini sebagai anak-anaknya. Iman yang komplit berbicara bahwa Tuhan setelah kematian, nanti setelah kematian, Tuhan menjadikan kita mempelai Kristus. Maka itu kita perlu hidup kudus. Kita disiapkan agar supaya nanti pada waktunya tiba, ketika Tuhan datang untuk kedua kalinya, kita memiliki iman kepada Yesus Kristus Tuhan. Tetap berdiri tegak di hadapan Tuhan. Nah, Amsal 3 ayat 9 sampai 10 ini bicara secara khusus tentang keuangan. Bersama saya ucapkan keuangan. 2, 3, keuangan. Ya, Tuhan mau kita ini diberkati lebih daripada yang lainnya. Untuk apa? Nanti di bagian lain, Amsal pasal 10, yaitu agar supaya dengan berkat-berkat Tuhan yang dipercayakan kepada kita, bukan untuk memuaskan hawa nafsu kita, tapi Tuhan memberkati kita agar supaya dengan berkat-berkat yang kita terima dipakai untuk menjadi saluran berkat untuk menolong orang-orang lain yang tidak beruntung, untuk menolong orang-orang lain yang berkekurangan. Ya, saya sudah pernah katakan bahwa uang itu tidak dibawa mati, Bapak Ibu sekalian ya. Saya belum pernah dalam acara funeral home, kemudian di peti matinya dikasihin uang. Orangnya yang kaya raya, kemudian uangnya dijejer,
emas berliannya dimasuk di dalam peti, itu belum pernah saya lihat. Ya, sudah berapa tahun saya jadi manusia, ya sudah berapa tahun saya ke rumah duka. Yang ada adalah uang-uangan, ya kan, uang palsu itu banyak di funeral home. Kemudian rumah-rumahan, ya kan, mobil-mobilan yang dibawa ke funeral home. Jadi nggak ada tuh harta benda yang kemudian waktu mati dibawa ke kemana gitu, nggak ada. Ya, sebab kita ini datang ke dunia ini telanjang dan pulang ke rumah Bapak juga dalam keadaan telanjang. Tapi orang bilang gini, memang Pak, uang itu tidak dibawa mati, tapi tidak punya uang rasanya setengah mati. Ya kan? Saya mengerti akan hal itu. Ada dua hal yang ditakuti oleh orang dunia. Ya kan? Orangnya sudah mati, uangnya belum habis. Ya kan? Tapi yang kedua lebih serem lagi. Ya kan? Uangnya sudah habis, tapi nggak mati-mati. Wah, itu serem ya. Nah, Tuhan mau, Bapak Ibu sekalian, yaitu kita itu diberkati berlimpah-limpah. Maka itu firman Tuhan yang diberikan kepada kita bukan untuk membuat kita sengsara. Percayalah Bapak Ibu sekalian, seperti orang tua kita memberikan perintah kepada kita untuk kebaikan kita, untuk masa depan kita yang jauh lebih baik. Demikian juga Tuhan berbicara melalui Amsal pasal 3 ayat 9 dan ayat yang ke-10 kita mengerti, yaitu Tuhan mau memberkati kita itu berlimpah-limpah. Ya, bahkan berkatnya itu sampai meluap-luap. Bapak rohani saya bilang begini, kalau kamu sungguh-sungguh di dalam Tuhan, ya, kalau kamu sungguh-sungguh iring Yesus, maka kamu itu tidak punya harapan. Tidak punya harapan apa? Tidak punya harapan untuk jatuh miskin, ya kan? Nggak ada harapan untuk jatuh miskin. Di dalam Tuhan, kalau kita taat akan firman Tuhan, pasti diberkati berlimpah-limpah. Nah, Amsal 3 ayat 9 dan 10 berkata, agar supaya kita ini memuliakan Tuhan dengan harta kita, ya kan? Dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Ini berbicara tentang buah sulung, Bapak Ibu sekalian, ya. Jadi hasil pertama dari segala penghasilan kita itu harus dipersembahkan kepada Tuhan, ya. Ingat Bapak Ibu sekalian, tidak ada satupun yang ada di tangan kita. Tidak ada satupun yang ada pada kita yang sesungguhnya tidak dianugerahkan oleh Tuhan. Semua yang ada pada kita itu, sadar atau tidak, itu diberikan oleh Tuhan kepada kita ini. Maka itu Bapak Ibu sekalian, jangan sayang-sayang untuk memberikan hasil pertama dari segala penghasilan kita untuk Tuhan. Kami, keluarga kami, anak-anak kami mempraktekkan ini sudah bertahun-tahun, ya. Ketika kami ngerti firman Tuhan ini, kami mempraktekkannya dengan setia. Dan kami percaya bahwa Tuhan yang berfirman, Tuhan pula yang menggenapi. Kalau kami toleh ke belakang, Bapak Ibu sekalian, kehidupan kami boleh ada sebagaimana kami ada hari ini. Itu sungguh-sungguh semuanya karena berkat Tuhan. Waktu kita mengembalikan, waktu kita memberikan persembahan sulung kepada Tuhan, maka Tuhan mengerti bahwa hati kita ini sesungguhnya mencintai dan mengasihi Tuhan. Ingat, bukti cinta dan kasih kita kepada seseorang tentu memberi. Ya kan? Orang yang memberi belum tentu mencintai, tapi orang yang mencintai pasti memberi. Memberikan buah sulung itu artinya memberikan yang terbaik. Seperti maaf anak muda-mudi.
ketika jatuh cinta, maka dia juga akan memberikan yang terbaik kepada pasangannya. Demikian juga kalau kita mencintai Tuhan, maka hal yang tidak bisa tidak, yang pasti kita lakukan, yaitu memberi yang terbaik kepada Tuhan. Ya, satu kali ada seorang anak kecil, dia memegang 2 buah apel. Kemudian mamanya bilang begini, "Nak, mama minta dong apelnya 1," ya kan? Dan kemudian anak kecil ini, Bapak Ibu sekalian, cepat-cepat apelnya itu dua-duanya digigit loh, ya kan? Terus satunya digigit. Oh, mamanya kecewa, ya kan? Anakku kok seperti ini, ya kan? Anak siapa ini? Siapa yang didik, ya kan? Kecewa banget tuh mamanya. Tapi setelah digigit, kemudian yang satu diberikan kepada mamanya. Kemudian mamanya heran. Kenapa sebelum diberikan mama kok kamu gigit itu 2 buah apelnya? Ya kan? Kok mama dikasih sisa-sisa? Oh, Ma, bukan. Aku ini bukan kasih sisa-sisa sama mama. Aku gigit dua-duanya karena aku mau tahu mana yang paling enak. Ya kan? Ternyata ini mah yang paling enak yang aku berikan kepada mama. Aduh, itu hati mamanya meleleh, Bapak Ibu sekalian. Demikian juga kalau kita memberikan yang terbaik kepada Tuhan, hati Tuhan meleleh, Bapak Ibu sekalian, ya. Nah, di dalam Nehemia pasal yang ke-10 ayat 35 dikatakan begini, lagi pula setiap tahun kami akan membawa ke rumah Tuhan hasil yang pertama dari tanah kami dan buah sulung segala pohon. Kitab Nehemia ini bercerita bagaimana ketika orang Israel dibuang ke Babel selama 70 tahun, ya. Nah, ketika kemudian orang-orang Israel ini dikembalikan ke Israel, dikembalikan ke Yerusalem, dan kemudian Nehemia juga datang dari Babel kembali ke Yerusalem untuk membangun tembok-tembok Yerusalem yang sudah runtuh, maka kemudian Nehemia mengetahui bahwa semua apa yang dia dapat, apa yang terjadi dalam hidupnya dan orang Israel itu bukan karena kuat dan gagah mereka, tapi karena kemurahan Tuhan. Maka itu muncullah ayat ini. Maka sejak hari itu Nehemia dan orang-orang Israel itu mereka juga selalu membawa hasil yang pertama dari segala penghasilannya kepada Tuhan. Bukti apa? Bukti mengakui bahwa apa yang ada padanya itu semuanya bukan karena kuat dan gagah mereka. Ada orang yang bilang begini, Pak, ya kan, ini hasil yang aku terima ini karena aku banting tulang dan peras keringat. Oh iya, oke, karena kamu banting tulang dan peras keringat, tapi kamu harus ingat, tulang itu dari mana yang kamu banting-banting, ya kan? Kan tulang itu diberikan oleh Tuhan. Kemudian kamu peras keringat. Kalau Tuhan nggak kasih keringat, kamu juga nggak bisa keringatan. Sehingga kamu nggak bisa keringatan, juga nggak ada keringat yang bisa diperas, ya kan? Maka itu Roma 11 ayat 36 berkata bahwa segala sesuatu itu datangnya dari Tuhan, oleh Tuhan, dan untuk Tuhan. Yang terakhir, Ulangan pasal 26 ayat 9 dan 10 berkata, Ia membawa kami ke tempat ini dan memberikan kepada kami negeri ini, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Oleh sebab itu, di sini aku membawa hasil pertama dari bumi yang telah kau berikan kepadaku, ya Tuhan. Kemudian engkau harus meletakkannya di hadapan Tuhan Allahmu
engkau harus sujud di hadapan Tuhan Allahmu. Bapak Ibu sekalian, kita ini orang-orang yang hoki. Kita ini orang-orang yang beruntung. Tuhan tempatkan kita di negeri nomor 3 dan nomor 4 terbesar di dunia. Bukan sembarang negeri, tapi Tuhan tempatkan kita di Indonesia. Tuhan tempatkan kita di Amerika Serikat. Ini luar biasa loh Bapak Ibu sekalian. Banyak orang kepengen tinggal di Indonesia. Banyak orang kepengen tinggal di Amerika. Mengapa? Karena Indonesia dan Amerika adalah negeri yang diberkati oleh Tuhan. Ya, nah seperti orang-orang Israel di dalam Ulangan pasal 26, mereka ada di tanah Kanaan. Mereka bilang begini, Tuhan, aku ada di tanah Kanaan, di tanah yang baik. Semuanya ini karena kemurahan Tuhan. Kalau kita, Bapak Ibu sekalian, mengerti keberadaan kita itu karena kemurahan Tuhan, seperti orang Israel, mereka selalu membawa hasil pertama dari penghasilan mereka. Hendaknya setiap kita juga demikian. Maka itu orang-orang Israel sampai hari ini menjadi bangsa yang terkaya di bumi ini, diberkati berlimpah-limpah, meskipun negerinya kecil. Dan kita adalah Israel rohani. Kehendak Tuhan, hidup kita more than enough. Bukan hanya sekedar cukup, tapi lebih daripada cukup. Dan ingat, kalau kita diberkati berlimpah-limpah, bukan untuk memuaskan hawa nafsu kita, tapi biarlah dengan berkat itu kita menjadi saluran berkat buat memberkati banyak orang, ya, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Rahasianya di mana? Yaitu dengan membawa persembahan sulung, memberi yang terbaik kepada Tuhan. Alkitab bilang, jangan sesat, Allah itu tidak bisa dipermainkan. Apa yang ditabur orang, itu yang akan dituainya. Kita menabur banyak, kita menuai banyak. Menabur sedikit, kita menuai sedikit. Mari kita berdoa. Bapa, berkati setiap anak-anak-Mu ini. Kami percaya tahun 2023, Engkau akan membuat setiap kami mengalami kebangkitan di dalam ekonomi. Kami akan diberkati berlimpah-limpah seperti apa yang ditulis di dalam kitab Amsal pasal 3 ayat 9 dan ayat 10. Bapa, biarlah Allah Roh Kudus menolong kami. Mulai hari ini, kami selalu memberi yang terbaik untuk Tuhan terlebih dahulu. Bukti cinta kasih kami kepada Tuhan. Materaikan setiap benih kebenaran firman Tuhan ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin, amin.